Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Siang ini kita akan belajar sesuatu yang banyak orang lupakan. Tetapi kalau kita ngelihat orang tua kita dulu, mereka sangat hati-hati dalam berkata-kata. Saya dibekali atau dininabobokan dengan kalimat-kalimat indah yang orang tua kita dulu nggak perlu menyampaikan dalil, tapi langsung nyontoin. Contoh, ketika anak sedang berlari kemudian jatuh, itu pasti anak pinter nggak boleh nangis. Kalimatnya tetap kalimat positif. Apalagi pada saat mereka menimang bayi, dia tahu bapak emaknya, dia sadar sebagai tukang nasi uduk, dagang nasi uduk, tapi nggak menghentikan dia untuk ngeluarin kalimat yang indah. Ditimang anak itu disebut anak raja, anak raja. Padahal tukang nasi uduk atau pekerjaan yang lain, kita ngelihat ini sekilas sesuatu yang tidak berdalil. Sebentar kita akan diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Isra. Dan inilah hebatnya orang tua kita dulu. Bahkan kita kalau ketemu ada orang tua yang punya anak, rada susah dibilangin, kadang-kadang ngomongnya itu mesennya tetap dengan kalimat positif. Lu biar sabar ya sama adek lu yang bontot, adatnya rada cakep. Suka denger begitu nggak kita? Adatnya rada cakep padahal sengkek banget. Tapi dikemas dengan kata adatnya rada cakep. Belum lagi pada saat agama kita mengajarkan, pertama kali yang didengar adalah kumandang adzan. Di telinga kanan kemudian iqamah. Apa yang dipesan kalau bukan kemudian ini sebagai ejawantah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mesen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Nabi diajarin, disuruh pesan, wahai Rasulullah, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka santun dalam bertutur. Karena setiap ucapan tidak terlepas begitu saja kecuali dia akan mempunyai pengaruh. Di sini kebetulan ada Kiai Badruddin. Saya membaca dalam sebuah kitab Tarikhul Khulafa li Suyuti. Ini kisahnya unik. Seorang khalifah yang masih muda, yang cakepnya kagak ketulungan. Sampai dikatakan fa'ajamahu syababuhu wa jamaluhu. Dia lagi ngaca, dia membanggakan, dia kagum dengan kemasih mudaannya dan ketampanannya. Tetapi kemudian ketika dia berkata, Anal Malikus Syambu, dia punya pelayan perempuan, kemudian membenarkan ucapan itu, tetapi dengan sebuah kalimat yang diikuti sebagai sebuah penyesalan. Anta ni'mal mata'u lau kunta tabqa. Segitu doang. Engkau wahai Tuhan adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Ini pelayannya perempuan. Ngeliat seorang khalifah kelewat ganteng dan masih muda. Cerdas, smart. Dipuji, engkau adalah sebaik-baik dari perhiasan dunia. Seandainya aja engkau kekal. Diceritakan dalam kitab itu kefikiran ini seorang khalifah
umurnya setelah itu kagak ngelewatin 1 bulan dia mati. Jemaah, padahal ini orang yang soleh, beliau yang memilih dalam wasiatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia bikin semua keluarganya, anaknya kudu tunduk sama dia punya wasiat. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kita kudu hati-hati dalam berbicara, karena setiap kata itu mengandung doa, baik positif maupun negatif. Makanya dari kisah ini saya ingin menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin republik ini, hati-hati kalau nanti suka nyakitin rakyat, nyusahin rakyat, kemudian mereka berdoa, angkat tangan, mengadu kepada Tuhannya. Berabe, engkau dipercaya sebagai pemimpin, maka keluarkan kalimat yang mendamaikan. Kan banyak kita dengar hujatan kalimat yang kemudian menyudutkan orang-orang yang mereka padahal membutuhkan teladan. Ibu-ibu kan kagak perlu diajarin, kalau udah mateng kompor kudu matiin. Jemaah, saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita kudu pilih dan pilah, apalagi orang tua. Kendatipun kau akan disuguhkan di dalam Al-Quran, kau tidak boleh ragu dengan cinta yang dimiliki oleh orang tua. Dia biar kata nyesek punya dadah akibat perbuatan dari anak-anaknya, mereka tetap akan menyimpan itu kalimat yang tidak baik, disimpan, yang keluar yang baik-baik. Jemaah, saya punya guru, Kiai Badruddin kenal, Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban. Salah seorang putranya bilang, cerita, seingat saya dari kecil sampai sekarang ya Ustadz, saya tidak pernah mendengar saya punya abah marah memaki. Orang kalau punya ilmu sangat hati-hati. Betapapun kau punya keadaan anak menggelisahkan atau mengecewakan, kau tidak perlu khawatir, karena kau tak perlu memaki anakmu. Kau tahu anakmu punya Tuhan yang sama dengan Tuhanmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan Bu, yang kemudian kita diajarkan hati-hati dengan memilih kata. Kalau orang kagak ngaji tuh biasanya punya mulut, orang Betawi bilang mulutnya kagak disekolahin, ngomongnya sembarangan. Dasar lu anak memedi. Jemaah, kalau anaknya memedi, mah bapaknya apaan dong? Betul apa kagak? Tetapi kau kudu tahu kalimat yang keluar dari seorang ayah dan ibu itu sesuatu yang kelewat keramat. Maka kita kudu diingatkan lagi, belajar dari orang-orang sederhana, orang tua kita dulu. Mereka tidak tahu dalil, tetapi mereka bahkan mengucapkan kalimat yang tidak menyenangkan buat anaknya. Dia tahan. Padahal di tengah kesendirian dia rasakan sesak di dalam dada. Berlinang dia punya air mata. Dia tetap angkat kedua tangan, dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Wa huma yastaghitsanillah, dan ayah ibunya tetap minta tolong kepada Allah. Saya punya ibu cerita, saya punya mama cerita. Lu kagak tahu, biar kita kata kesel banget sama anak, itu dulu di perut gua. Biar bagaimanapun dia akan meredam dia punya kecewa. Karena dia tahu kalimatnya begitu dahsyat dan diakomodir oleh Sang Pencipta. Semoga ini mencerahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah, menarik apa yang menjadi pembahasan ataupun judul kita pada siang hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji, sering kita mendengar kata-kata orang, hati-hati terhadap ucapan kita. Bisa jadi ini menjadi doa buruk maupun sebaliknya bisa menjadi doa yang baik. Nah, untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema ataupun judul pada kesempatan siang hari ini yaitu waspada. Ucapan adalah doa. Selain guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji yang tadi sudah memberikan tausiah di segmen 1, nanti juga ada guru kita Ustazah Muawana yang juga akan memberikan tausiah bagaimana dahsyatnya ucapan sebuah doa. Nah, nanti pemirsa, selain kita juga berinteraksi dengan jamaah yang ada di masjid untuk tanya jawab, kita juga akan undang para pemirsa untuk bergabung berinteraksi tanya jawab berkaitan dengan tema kita lewat video call WhatsApp kami dengan nomor yang sudah tercantum di bawah ini di layar kaca Anda. Nah, langsung saja pemirsa, kita saksikan Damai Indonesiaku disiarkan langsung dari Masjid Jib Baitul Ham, Jalan Rawagelam, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sonwa Dimor, tentu sarung kita.